Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rizukna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya takdimi pengasuh dari Majlis Ta'lim Mushola Al-Azhar Kiai Haji Abdul Mudi beserta Ibunda Hajah Siti Maimunah. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kesehatan dan berkah umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan senantiasa di sepanjang kehidupan beliau diisi dengan kebaikan dan istiqomah di dalam kebaikan, dan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa akan selalu mendapatkan kemanfaatan dari kebadan beliau berdua. Juga yang kami cintai pimpinan Majlis Ta'lim Mushola Al-Azhar Ibunda Hajah Neneng Syarifah, orang tua kami Ustadzah Rubina, Ami, Bu Haji Jumarok, dan juga para sepuh bini sepuh orang tua kami yang hadir pada siang hari ini, yang tidak kami sebutkan nama satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya pada siang hari ini. Khususnya segenap keluarga besar Majlis Ta'lim Mushola Al-Azhar yang hadir pada siang hari ini. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hariban yang mulia, sosok insan yang paling sempurna, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dan doa kita mudah-mudahan kelak kita akan diakui sebagai umatnya, dan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para ibu yang saya cintai, sehat Bu? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihah. Mudah-mudahan kenikmatan anugerah kesehatan yang kita terima pada siang hari ini akan sebagai menjadi penyempurna kebaikan kita ya Bu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung di akhir bulan Muharram ya Bu ya. Mudah-mudahan tanggal 1 nanti hari Selasa besok sudah masuk tanggal 1 Safar. Kalau di kalender ya Bu ya 1 Safar. Tapi kita biasanya tunggu hilal ya Bu ya, orang-orang yang ahlinya untuk melihat hilal bulan. Kayak kemarin Muharram itu kan ada yang perbedaannya Bu ya. Ada yang mengatakan hari Minggu, ada yang mengatakan hari Senin dan Selasa ya Bu ya, seperti itu. Jadi untuk nanti bulan Safar kalau kalender berdasarkan hisab, besok hari Selasa sudah masuk tanggal 1 Safar. Ibu yang enggak terasa. Ya biar usia kita sudah semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan berikutnya sudah masuk bulan Maulid ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua Bu. Diberkahi kesehatan kita, diberkahi umur kita, diberkahi kehidupan kita ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu mengisi kehidupan kita ini selama diberi kesempatan hidup selalu istiqomah di dalam kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, yang saya cintai, saya geru-geru berangkatnya cepet-cepet ya Bu ya. Udah jam 1:30 ada tamu, jadi tidak di rumah. Duh, jam 1:30 ya Allah. Ya Bu ya, jadi mohon maaf ya Bu ya. Pengennya sih saya berangkat ke sini tuh Bu jam 1 lebih seperempat lah Bu ya. Jadi saya bisa tenang-tenang, bisa baca-baca dulu. Ibu ngaji saya dengerin dulu.
Ya Bu ya, seperti itu. Jadi terlambat lagi, pengennya nggak terlambat Bu ya. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf, mohon ridhonya. Baik para ibu yang saya cintai, sebelum kita lanjutkan pelajaran Ta'limul Quran kita pada siang hari ini ya Bu ya, yang harus ibu ingat bahwa sesungguhnya barang siapa yang membaca Al-Quran ya Bu dan mempelajarinya, dan kita senang untuk belajar dan mempelajari artinya, kita memperbaiki bacaannya, insya Allah Al-Qurannya akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong bagi orang yang cinta kepadanya. Ya Bu, bagi orang yang cinta kepadanya. Ya Bu ya, belum tentu Bu, kalau kita nggak cinta nggak mungkin kita datang bawa Al-Quran, baca Al-Quran, ya kan Bu? Tapi kalau kita suka seneng, pasti kita walaupun maksa-maksa kita buka Al-Quran baca. Ya Bu ya, ini Al-Quran. Dan harus kita ingat lagi, satu huruf bagi Al-Quran itu dibaca satu huruf 10 kebaikan buat kita. 10 kebaikan ini akan berlipat kebaikannya Bu ya. Jadi mudah-mudahan ini semua yang kita lakukan pada siang hari ini akan menjadi pahala kebaikan buat kita semuanya. Terutama di kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Baik para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai, kita awali kita bersama-sama membaca kitab suratul Fatihah. Yang pertama Fatihah kita niatkan, kita hadiahkan terutama untuk pendiri Majelis Taklim Mushola Al-Azhar, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang mungkin sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadah dan amal kebaikan sewaktu hidup, dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga khususnya untuk almarhum Bapak Haji Fuad Amin bin Haji Abdul Karim, adik dari Kiai Haji Abdul Mudi. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima amal ibadah dan amal kebaikan sewaktu hidup, dan mudah-mudahan barokah Fatihah kita ini Allah akan jadikan siraman rahmat untuk beliau ya Bu ya. Itu kita khususkan pada siang hari ini. Juga Fatihah kita niatkan Bu untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan barokah Fatihah ini akan menjadikan keberkahan buat beliau semuanya. Untuk guru-guru kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu dari guru-guru kita untuk sebagai pengobat batin kita dan sebagai bekal untuk kehidupan kita yang abadi, kehidupan di akhirat. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau kita masih punya orang tua atau salah satunya, kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran yang tiada batas, ketabahan, ketulusan untuk bisa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita dengan kemampuan kita ya Bu ya. Walaupun kita sering dengar orang tua ini adalah ladang surga buat kita, tapi tantangannya berat. Makanya kita berdoa di sini, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan oleh Allah, dikasih ketulusan, dikasih keikhlasan, dikasih kesabaran. Kesabaran yang tiada batas. Sabar itu enggak ada tiada batasnya, bukan sabar udah enggak sampai batasnya, enggak ada. Namanya sabar itu tiada batas, enggak ada ukurannya. Ya Bu ya, mudah-mudahan ini benar-benar akan menjadi ladang pahala buat kita semuanya. Juga Fatihah kita niatkan untuk kita semua, keluarga besar kita, putra-putri kita yang sudah berumah tangga, rumah tangganya jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita, baik itu anak atau cucu kita, dijadikan dzurriyyah yang solihin solihat, dzurriyyah yang dijadikan ahlu taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlul kebaikan, dan mudah-mudahan kelak menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat untuk agama dan juga untuk sesamanya. Yang masih sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah beri keterangan hati, kecerdasan akal untuk bisa menerima ilmu sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang bisa menjadi permata hati untuk kedua orang tuanya. Ya baik, kita doakan Fatihah kita pada siang hari ini yang sedang sakit, baik itu saudara kita, keluarga kita, tetangga kita atau teman kita doakan. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sehingga masih bisa diberi kesempatan untuk teman kita untuk bisa berkumpul bersama kita di majelis taklim kita ini. Untuk saudara kita masih bisa bersilaturahim kembali dengan saudara kita, bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan sanak familinya ya Bu ya, dengan kesehatannya.
Dan juga kesulitan apapun yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Infak ibu, mudah-mudahan dengan wasilah infak sedekah ibu yang sudah diterimakan disampaikan kepada kami, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Niatkan mudah-mudahan dengan wasilah infak sedekah ibu, hajat ibu, niat baik ibu akan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita tetap dijadikan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah taat kepada Allah, takut kepada Allah, dan istiqomah di dalam kebaikan sampai akhir hayat kita. Allah jadikan orang yang husnul khotimah. Bihadihin niyah wa likulli niyatin sholihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahusnul ilal Bapak Haji Fuad Amin bin Haji Abdul Karim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wa'si madkhalahu wa qi fitnatal qabri wa adzaban nar hatta tab'atsum aminina ila jannatika ma'aladin amta alaihi minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bu ya. Surat Al-Lail. Ya, surat Al-Lail. Ya, walaili idza yaghsha kan Bu? Ya. Kemarin kita belum tuntas untuk membacakan maknanya, artinya Bu ya, murad yang terkandung dari surat Al-Lail. Mungkin kemarin saya sedikit sudah menyampaikan kenapa diturunkan surat Al-Lail ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu Bu ya. Saya baca tartil ya Bu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ketemu Bu? Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Lail kemarin kita sudah bahas. Artinya surat Lail itu namanya sama seperti di ayat yang pertama, wal laili ya Bu ya. Makanya surat Al-Lail artinya Lail itu malam. Ya Bu ya, artinya malam. Nah, surat Al-Lail ini surat yang ke-92 ya Bu, dari susunan mushaf yang diturunkan berdasarkan mushaf yang diturunkan Bu ya, bukan berdasarkan surat yang diturunkan urutan
yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahkan susunan mushaf. Jadi di mushaf Al-Qur'an ini ada 114 surat. Nah, surat Al-Laili ini surat yang ke-92. Jumlah ayatnya ada 21 ayat. Ada 21 ayat. Nah, di ayat yang pertama wal-laili idza yaghsha, kemarin kita sudah bahas. Allah bersumpah demi waktu malam. Jadi wawunya itu wawu qasam. Wawu sumpah ya Bu ya. Jadi kalau Allah bersumpah dengan menggunakan kata wal-laili, berarti ada sesuatu yang istimewa di waktu malam ya Bu ya. Ada tempat-tempat yang mustajabah, makom yang mulia di situ ya Bu ya. Nah, kita sudah bahas itu ya Bu ya. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika terang benderang, itu sudah kita bahas ya Bu ya. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan juga demi zat yang sudah menciptakan laki-laki dan perempuan ya Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amaliyah kita ini, perbuatan kita ini memang sudah diciptakan berbeda-beda. Sudah diciptakan berbeda-beda. Kalau kita sa'yun berarti usaha. Tapi yang dimaksud dengan Imam Jalaluddin, pengarang kitab Tafsir Jalalain, yang dimaksud dengan sa'yakum itu amaliyah. Jadi memang perbuatan kita ini sewaktu kita hidup di dunia ini memang sudah berbeda-beda Bu. Berbedanya apa? Pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Ya seperti itu kan Bu ya. Tinggal kita memilih, mau milih yang mana nih? Mau milih yang baik atau yang buruk. Jadi inna sa'yakum lasyatta. Nah seperti itu Bu ya. Nah ini Bu, kemarin kita sudah bahas sampai situ ya Bu ya. Lupa ya Bu. Lupa Bu. Iya lasyatta. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ketemu Bu? Kita lanjutkan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal perbuatan kalian ini sungguh memang berbeda-beda. Jadi kalau mereka melakukan amaliyah kebaikan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti balasannya adalah surga. Nah, sebaliknya kalau mereka berbuat maksiat, berbuat yang tidak baik, durhaka kepada Allah, pasti balasannya adalah neraka. Itu isi inna sa'yakum lasyatta. Nah, itu Bu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fa amman a'ta wattaqa, fa amman, adapun orang a'ta yang melakukan amal kebaikan, yang sudah memberikan, atau itu sebenarnya memberikan, atau yu'ti, memberikan ya Bu ya. Jadi barang siapa yang sudah memberikan hak-haknya, jadi kita melakukan hak kita karena Allah, memberikan hak kita. Maksudnya apa? Kalau diperintahkan Allah suruh sholat, berarti kita melaksanakan sholat. Allah memerintahkan kita suruh membayar zakat fitri, berarti kita harus melakukan zakat fitri. Kan begitu Bu ya. Itu kan kewajiban dalam rukun Islam kan Bu. Sholat fardu, puasa di bulan Ramadan ya Bu ya. Terus mengeluarkan zakat fitrah ya Bu ya. Itu kan memang hak-hak yang harus kita keluarkan ya Bu ya. Hak-hak yang berhubungan dengan Allah. Pertama membaca syahadat rukun Islam, itu dasar-dasar pondasi Islam Bu. Yang terakhir adalah haji. Itu pun masih ada tambahan, walillahi ala hijjul baiti man istata'a, bagi orang yang mampu ke sana. Karena ke sana itu jauh, berarti butuh dana, butuh biaya. Ya Bu, seperti itu. Kalau kita berkeyakin Allah pasti kalau mengizinkan kapanpun caranya bisa iya Bu. Cuman itu rahasia Allah. Kita tidak tahu karena itu sudah pasti qada dan qadar Allah, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala untuk haji. Baik para abdi yang saya cintai, di sini Bu, fa amma man a'ta wattaqa. Barang siapa mereka sudah memberikan hak-haknya itu karena Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan dia takut, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana? Wasaddaqa, dan dia membenarkan, meyakinkan bil husna, dengan segalanya. Jadi wasaddaqa itu dia mentaukid, membenarkan. Ya Bu ya, bil husna, dengan segala bentuk kebaikan. Maksudnya bil husna itu gimana? Kalau dia itu meyakinkan bahwa sesungguhnya yang sudah dia lakukan itu, dan yakin bahwa itu benar, memang benar,
bil husna, maka Allah akan membalasnya dengan segala kebaikan. Jadi gini Bu, kalau kita melakukan suatu kebaikan, paham Ibu? Sekecil apapun bentuk sholat kita, zakat kita, puasa kita, rahasianya diterima atau tidak itu kan urusan Allah kan Bu? Ya kan Bu? Yang penting kita melakukannya. Jangan Ibu gini, diterima gak ya puasa saya? Ibu gak usah, yang penting kerjakan. Nah caranya bagaimana? Kita tambah dengan ilmunya. Ilmunya puasa itu apa? Apa yang membatalkan puasa? Rukunnya apa? Kan begitu kan Bu? Sholat kita pun harus mempelajari bagaimana sholat itu supaya sah. Syarat sahnya sholat itu apa? Apa yang membatalkan sholat? Kan begitu Bu? Nah itu yang perlu kita pelajari sebagai tambahan untuk membuktikan kebenarannya kita. Wasoddaqo bil husna dengan baik. Maksudnya seperti itu maksudnya Bu. Kalau maksud dari makna dari ayatnya ya Bu ya. Kalau diartikan secara letternya kan Ibu begini. Bu Jiani wasoddaqo bil husna. Maksudnya Bu, yaitu tadi yang sudah Allah perintahkan kepada kita, selain kita mengerjakannya, kita perlu mendalaminya, mempelajarinya kembali. Supaya ibadah kita menjadi lebih baik. Itulah agama ya Bu ya. Itulah agama. Makanya kan mayyuridillahu khairan yuwaffiqhu fiddin. Jadi barang siapa Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya, yuwaffiqhu fiddin. Allah akan memberi dia untuk lebih mengerti, lebih memahami tentang agamanya. Ya ini kayak kita nih sekarang ini Bu. Jadi kalau kita belajar, kita sudah dengar, Ibu paham, itu harus kita amalkan. Tandanya apa? Allah sudah menuntun kita untuk suatu kebaikan. Berarti kita harus merealisasikannya. Paham Ibu? Seperti itu maksudnya Bu. Jadi wasaddaqa bil husna. Nah ini Bu, wasaddaqa bil husna, kalau Imam Ghazali itu bil husna, membenarkan bil husna, bila ilaha illallah. Semua yang kita lakukan ini Bu, yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Sholat kita lakukan karena Allah. Zakat kita pun kita lakukan karena Allah. Puasa kita pun kita lakukan karena Allah. Paham Ibu? Makanya kan lafaz la ilaha illallah itu artinya perwujudan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi yang patut kita sembah di dalam wujudnya dengan sebenar-benarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah kita kan sebut usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, nawaitu sauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana lillahi ta'ala. Begitu juga kan zakat fitrah, nawaitu an hurja zakatal fitri lillahi ta'ala. Kan kayak begitu kan Bu. Semua semata-mata kita gantungkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Jadi kita belajar seperti itu. Nah Ibu juga datang seperti ini, kita mengaji. Jadi saya kemarin, jadi saya di rumah itu ngaji sama anak-anak ya Bu, anak-anak SMP, SD yang ibunya masih menginginkan mereka untuk belajar fikih. Jadi kemarin itu kita bahas makna lafaz la ilaha illallah yang sering kita sebutkan Bu. Lafaz la ilaha illallah. Pernah enggak Ibu hitung? Lafaz la ilaha illallah itu ada berapa huruf Bu? Ada berapa hurufnya Bu? Enggak tahu kan? Enggak pernah Ibu perhatikan kan? Ada 12 huruf Bu. Ada 12 huruf. Nah, sebagian ulama mengartikan dari lafaz la ilaha illallah ini 6 hurufnya itu mengandung tentang fardhoh batiniyah, yang 6 hurufnya lagi itu mengandung tentang fardhoh yang bersifatnya itu dohiriyah. Dohiriyah ini apa yang pertama? Yang pertama itu satu, tentang toharoh, bersuci. Tentang bersuci. Bu, puasa perlu kita bersuci, ya kan Bu? Ya kan? Sholat kita perlu bersuci. Wudu pun demikian, kita harus bersuci. Nah yang kedua sholat. Tadi kan 6 Bu ya. Nah, yang pertama yang dohirnya, yang pertama adalah satu toharoh. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Itu kan pekerjaan yang tampak kan Bu? Ya Bu ya. Paham Bu? Nah terus toharoh, sholat, zakat, yang keempat puasa. Kan berbentuk amaliyah kan Bu, dohiriyah, kita kan menahan makan, menahan minum, ya kan Bu, seperti itu kan Bu ya. Nah ini termasuk dengan fardu yang bersifatnya adalah dohiriyah.
Terus yang kelima haji. Yang kelima haji. Yang keenam adalah jihad. Al-jihadu fisabilillah. Kalau zaman Rasulullah jihadnya itu perang. Tapi ada jihad yang paling besar daripada perang apa? Jihadun nafsi. Melawan hawa nafsu kita, menahan diri kita. Paham Ibu? Itu termasuk 6 huruf dari lafaz la ilaha illallah yang bersifat dohiriyah. Makanya Ibu, kita ngucapin la ilaha illallah benar katanya. Itu kunci surga. Kan miftahul jannah kan Bu? Miftahul jannah udah kasih tahu, kunci surga adalah lafaz la ilaha illallah. Itu realitanya itu Bu. Toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Kalau dulu zaman Rasulullah jihadnya perang, memerangi orang-orang yang kafir. Kalau sekarang tuh jihadnya adalah memerangi hawa nafsu kita. Bu, memerangi hawa nafsu kita. Pengennya marah tahan. Kesel kalau dengar teman ada yang ini pengennya pengen dilawan dengan emosi, tahan diri kita. Ya Bu, tahan diri kita. Sebenarnya buang-buang energi Bu. Teman marah ke kita, marah-marahin kita, marah-marah kita, buang energi kita. Kalau kita ngelawannya marah juga, cuekin aja lah. Kalau enggak kita tegur aja baik-baik. Ya, kalau dia marah-marah diemin aja dulu. Capek sendiri itu yang bikin orang tensi darahnya tinggi. Ya, makanya sakit dikit-dikit pening kepalanya, puyeng kepalanya. Ya seperti itu Bu ya. Gerdek dadanya, jantungan katanya. Ya, seperti itu. Nah inilah ya, itu 6 huruf dari lafaz la ilaha illallah yang bersifat dohiriyah. Itu sebagian ulama Bu ya, saya baca di kitab Kasifatus saja tuh Bu. Nah yang 6 hurufnya lagi Bu, Ibu nanti penasaran, Bu Jia ini la ilaha illallah itu apa? La ilaha illallah, lam. Ya kan Bu? Alif, lam, ha, alif lagi. Ya Bu ya, Ibu itu nanti sendiri ada satu-satu huruf tuh. Ya Bu ya, yang 6 huruf mengandung dohiriyah, yang 6 hurufnya lagi bersifat batiniyah. Batiniyah. Apa yang bersifat batiniyah ini? Sifat-sifat yang pertama ya Bu ya, kita harus menjadi orang yang tawakal, qanaah ya Bu ya, seperti itu. Nah itu sifat-sifat penyempurna. Nih, kita bacakan dulu Ibu biar gak ini. Yang pertama adalah tawakal. Paham Ibu? Yang kedua tafwid. Tafwid itu menyerahkan diri kita. Menyerahkan diri kita seluruhnya, semuanya kita serahkan diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sabar. Yang keempat ridho. Orangnya gampang rela. Ya Bu ya, diapain sama orang rela, udah gak apa-apa. Ya Bu ya, itu ridho. Yang kelima juhud. Ya. Terus yang keenam taubat. Ibu, pengertian juhud ini bukan berarti kita hidup di dunia ini maksud gini, udahlah saya emang gak pengen ini, pengen itu. Namanya kita hidup dunia kan Bu ya. Ngelihat teman kok kerudungnya bagus ya, saya juga pengen punya kerudung seperti itu. Ya Bu ya, seperti itu kan Bu ya. Ya dibilang dengan zuhud ini apa Bu? Yang sudah kita miliki itu harus kita syukuri. Jadi kita ngeliat punya orang itu kita udah gak iri lagi. Orang kita udah punya kok. Iya kan? Kita sudah punya, udah bisa kita pakai. Ya Bu ya. Nah, karena apa? Kalau kita tidak bisa memilah kehidupan, kepentingan kehidupan dunia, pengennya tuh manusia itu rakus Bu. Rakus, udah punya A, pengen punya B. Udah punya B, pengen punya C. Nah itu manusia. Makanya tadi ini 6 sifat ini ya Bu ya. Ya Bu ya. Yang pertama tadi apa Bu? Tawakal. Yang kedua tafwid, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sabar. Yang keempat ridho. Yang kelima juhud. Yang keenam taubat. Jadi kita kalau sudah melakukan kesalahan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau doa yang berhubungan dengan Allah. Kita lalai sholat kita, atau kita puasa kita lalai ya Bu ya, puasa wajib ya Bu ya, meremehkan ke Tanah Abang udahlah buka aja, buka. Kurang takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain ke Tanah Abang lagi puasa Ramadan? Ramadan cuma setahun itu cuma 1 kali. Gak ada lagi. Dan jadi kalau pengen ke Tanah Abang sebelum Ramadan aja. Nah seperti itu kan namanya tantangannya kan Bu. Nah itulah
kita harus mengembalikan semuanya. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah, dalam hati itu ibu yakini lagi, aku tidak akan mengulanginya lagi ya Allah. Kalau ibu masih mengulangi kembali, main-main namanya, taubatnya nggak sungguhan. Paham ibu? Nah kalau dengan sesama manusia kita memohon maaf, ya bu ya, memohon maaf. Kalau dia tidak memaafkan kita, yang penting kita sudah minta maaf, kita kirim Fatihah, khususkan. Ya Allah, mudah-mudahan Fatihah saya ini sebagai kafarat buat dia. Dia mau memaafkan kesalahan saya, mau meridhoi apa yang sudah saya lakukan kepada dirinya. Ya bu ya, tapi gampang-gampang maafin orang lah bu, gak usah dendam. Ya bu ya, kalau kita gampang memaafkan orang, tidak gampang dendam, orang pun demikian kepada kita bu. Udah tinggal imbal baliknya itu. Ya bu ya, udah gak ada bu. Kalau ada satu orang kita baik nih ya kepada orang lain, dia balasannya gak baik kepada kita, pasti dari orang lain ada yang baik kepada kita. Nah, karena itu kemudahannya Allah berikan kepada kita. Satu orang benci sama kita gak apa-apa, kita udah baik kok sama dia. Yang penting insya Allah banyak 2.000, 3.000 orang yang akan baik kepada kita. Ya bu ya, seperti itu. Nah ini kembali kepada inna sa'yakum la syatta fa amma man wasaddaqa bil husna ya bu ya. Ini ya. Fa amma man ata wattaqa wasaddaqa bil husna. Jadi itu bu, kita kembalikan semuanya. Kita yakin bahwa sesungguhnya yang kita sembah, yang kita ibadahi itu hanya karena jadi kita lakukan dari Allah, untuk Allah, karena Allah. Udah gitu aja bu. Apa yang kita lakukan semua ini dari Allah. Kita persembahkan lagi untuk Allah. Dan kita nyatakan bahwa semuanya itu karena Allah. Allah akan memberikan balasan buat kita bu. Allah akan memberikan balasan buat kita. Maka jawabannya fasanuyassiruhu lil yusra. Itu jawabannya seperti itu bu. Allah akan mempermudah kepada kita. Dengan suatu kemudahan gimana? Dimasukkanlah kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia pasti bu, kalau kita orang baik, kita lakukan semuanya karena Allah. Allah yang akan berikan balasan buat kita bu, di dunia dijamin. Karena intinya kita ini kalau sudah melakukan karena Allah, berarti kan kita mengharapkan akhirat kan bu. Allah akan memberikan kepada kita bagian dunia dan akhirat. Itu Allah, bukan manusia. Kalau manusia iya kan bu. Kita inginnya memberi 1.000 kepada dia, inginnya dibalas sama dia, kan seperti itu. Kalau kita berharapnya kepada manusia, balasannya sama, tapi kalau Allah tidak. Paham ibu? Kalau semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah, makanya mudah-mudahan dengan kita zikir lafaz la ilaha illallah, kita tahu praktek di dalam huruf tersebut. Dari kalimat la ilaha illallah. Sebagian ulama lagi sudah mengatakan bu, 3 kali aja kita ngucapin lafaz la ilaha illallah, dosa kita pada hari ini tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking istimewanya lafaz la ilaha illallah. Makanya dibilang kalimat najah ya bu ya, kalimat yang menyelamatkan, kalimat keikhlasan, kalimat tauhid, itu kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau orang yang di penghujung akhir hayatnya itu bu, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah pasti dijauhkan dari siksa kubur. Dan jaminannya insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua amalia itu pasti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan itu sebagai pemberat amal kebaikan kita. Itu bu, ya bu ya. Jadi fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Itu artinya itu ya bu ya. Kalau di sejarah lain itu bu, maksudnya lil yusra, Allah akan memberikan surga buat kita. Kalau melakukan itu tadi, memberikan, melaksanakan hak-hak Allah, kita takut kepada Allah dan kita lakukan semuanya karena Allah. Nah itu Allah akan memberikan jaminan buat kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah saya bahas dari Imam Ibnu Haitim, kalau dalam suatu hadis ya bu ya, riwayatnya saya belum sampai kemana tapi baca-baca kayak gitu. Jadi asbabun nuzul surat Al itu ada sebagian yang memberikan cerita kisah. Jadi Imam Haitim itu mengatakan ceritanya itu udah saya sampaikan kan bu. Jadi ada orang kaya punya pohon kurma. Kurmanya itu banyak sekali bu. Buahnya itu ya, pohonnya itu ya
ke rumah tetangganya. Kebetulan tetangganya itu orang miskin, orang gak punya. Ya Bu ya, orang gak punya. Kan seneng kan Bu ya, ini mau pasti bagian saya. Tapi Bu, setiap pagi dia selalu datang ke rumah orang tersebut. Ya Bu ya, untuk mengambil kurmanya yang jatuh di rumahnya orang miskin tersebut. Sampai-sampai yang sudah dimakan oleh anaknya orang miskin suruh dimuntahin, suruh dikeluarin. Kesel-kesel mereka akhirnya ngadu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau dulu mah datang ke Rasulullah ya Bu ya. Kalau sekarang sebenarnya tempat kita berkumpul, majelis taklim, ada masjid, nggak apa-apa curhat sama orang yang kita sepuhkan di situ ya Bu ya. Jadi memang tempatnya masjid taklim ini untuk sebagai solusi, jalan keluar. Kalau ada apa-apa tuh kita cerita nggak apa-apa. Jalan keluarnya bagaimana nih baiknya. Itu sebenarnya seperti itu tuh. Jadi kita kumpul itu ya Bu ya. Nah itu dia mengadu kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sampai sebegitunya. Padahal itu tangkainya sudah jatuh ke tanah saya katanya gitu. Kami hanya mengambil bagian yang jatuh ke tanah saya. Tapi sama dia diambil. Yang sudah dimakan oleh anak saya pun suruh dimuntahkan kembali. Akhirnya Rasulullah datang kepada orang tersebut. Ya Bu ya, si pemilik kurma. Maka diturunkan surat ini. Maksudnya ini nih dalam surat Allah ini menceritakan apa Bu? Orang yang baik dan orang yang tidak baik. Orang yang dermawan dan orang yang bakhil. Ya Bu, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya Bu ya. Kalau kita memang mampu untuk memberi, ya berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Ya Bu, yang kita miliki. Kalau memang kita punyanya air putih. Ya jangan memaksakan diri juga sampai utang-utang gengsi gitu kan, nggak boleh juga ya Bu ya. Sesuai dengan kemampuan kita beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Ibu senyum aja berkata yang baik begitu sudah sedekah Bu. Ya Bu ya. Makanya dibilang infak itu, kalau infak itu dengan wujud barang, uang, ngasih baju, itu namanya infak ya Bu, ngasih beras ya Bu ya, ngasih sembako. Nah kalau sedekah ini Bu, ibu berkata yang baik, senyum, berhubungan dengan baik dengan tetangga itu sudah termasuk sedekah. Nyingkirin hal-hal yang nggak pantas di jalan, yang kita musola, ngebersihin musola itu termasuk sedekah Bu. Ya Bu ya, seperti ini. Jangan dianggap remeh ya Bu ya. Nah ini kita kembali lagi. Jadi mengadu kepada baginda Rasulullah Sallallahu, akhirnya datanglah kepada orang tersebut. Wahai orang yang memiliki pohon kurma, mengapa engkau masih mengambil bagian yang sudah jatuh ke tanahnya di mereka? Engkau tidak inginkah mempunyai kurma yang ada di surganya Allah? Kalau engkau tidak mengambil bagian engkau yang ada di tanahnya orang tersebut, Allah akan memberikan engkau kebun kurma di surga. Rasulullah, cuma begitu balasannya? Kata dia seperti itu. Padahal balasannya ada kebun kurma di surga. Katanya balasnya cuma begitu doang kata dia. Rasulullah, itu pohon kurma saya yang jatuh ke pohonnya dia, ke tanahnya dia, itu pohon kurma terbaiknya saya Rasulullah. Kata dia. Naudzubillah min syarri dzalik ya Bu ya. Ini contoh. Ya ada sih Bu. Mungkin saat-saat seperti ada orang-orang yang seperti demikian ya Bu ya. Ya kita nggak usah ngerasain bojo itu nggak usah. Ini contoh Rasulullah ya Bu ya. Pasti berarti kan keadaan seperti kan ada kan Bu. Nah, jadi Rasul berikan akhirnya ketika Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan orang yang memiliki kurma tersebut, kedengeran sama orang yang mempunyai sifat dermawan. Orangnya dermawan dan orangnya kaya. Disamperin sama orang tersebut, wahai baginda Rasulullah SAW. Kata dia, bisakah bagian kebun kurma yang di surga itu menjadi bagian aku? Kalau aku membeli kurmanya orang ini. Kata dia tuh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus kata orang itu gini, kata orang yang punya kurma tadi itu, jangan dulu, emang kau membeli berapa dengan kurma saya? Ya kau meminta berapa katanya? Aku ingin kurma ini ditukar dengan 40 pohon kurma yang terbaik. 40 pohon kurma yang terbaik. Kata dia seperti itu Bu. Kepada orang kaya tadi tuh Bu yang mendengar ya. Oke, kata dia, kalau demikian memang maumu katanya. Yang penting jatah bagian aku yang Rasulullah menjanjikan kebun kurma di surga itu tidak akan berkurang, kata dia seperti itu. Baik, aku akan panggil orang-orang yang mempunyai kurma yang terbaik dan aku suruh menjadi saksi bahwa engkau mau menukar kurma kamu yang jatuh ke tempatnya orang yang tadi itu Bu. Paham Ibu? Nah, udah terjadi transaksi, selesai Bu, mau dia. Ditukar dengan 40 pohon yang terbaik Bu. Padahal jaminan adalah kebun kurma di surga. Nah akhirnya dia serahkan
setelah dia bertransaksi dengan orang tersebut, dia serahkan kurma yang tadi jatuh ke orang tadi tuh, diserahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kata dia, ya Rasulullah, aku serahkan pohon kurma ini kepada orang yang tadi di sebelahnya, diserahkan pohon kurma itu. Nah itulah makanya balasannya adalah turun ayat ini, Bu. Jadi kalau mereka itu benar-benar melakukannya karena Allah, mengharapkan ridha Allah yang akan berikan balasan kepadanya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Paham Ibu? Nah, nanti kebalikannya, Bu, 40 pohon kurma walaupun yang terbaik, kalau Allah jadikan dia kering gak bakalan berbuah. Iya kan, Bu? Dia mau mikirnya udah untung banyak aja ya, Bu ya. Nah, padahal kehidupan di dunia itu tidak abadi. Nah ini ya Bu, jadi saya ngaji di tempat saya itu di surat Al-Qalam. Ya Bu ya, di surat Al-Qalam itu jadi ada ayat yang menjelaskan ya Bu ya, yang isinya pada hari itu jadi mereka itu sampai bersumpah, idza aqsamu la yasrimunnaha ina kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastasnun. Jadi Allah memberikan perumpamaan orang-orang yang tidak mempercayai apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Qur'an sebagaimana kama balawna ashabal jannah. Aku memberikan contoh untuk ujian orang-orang yang mempunyai kebun yang sangat baik. Bu, orang ini kalau mempunyai kebun yang sangat baik, kan begini, panennya ini pasti bagus nih, hasil panennya bagus, udah berharap dia baik. Aku mau tak keluar pagi-pagi supaya nggak kelihatan orang, mau tak petikin pagi-pagi supaya orang itu tidak melihat. Itu ceritanya ada Bu di surat Al-Qalam Bu. Akhirnya apa? Ya Allah punya rencana baik. Tahu-tahu didatangkan api yang membakar kebunnya. Akhirnya mereka berteriak-teriak kan, apa yang terjadi dengan kebun-kebun kami? Kok bisa kami berharap akan memetik kebun ini? Karena sudah punya rencana yang tidak baik niatnya. Itulah kalau Allah berkehendak, itu tadi ceritanya Bu. Sama, itu cerita di surat Al-Qalam, artinya seperti itu Bu. Jadi perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu banyak gambaran. Jadi makanya kalau ibu tidak percaya, disumpahkan kayak gitu. Orang-orang yang mempunyai kebun, yang rencananya mereka bisa memetik hasilnya, nggak mau bagi-bagi ke orang lain, akhirnya sama Allah didatangkanlah hama atau kebakaran yang tidak tahu datangnya api dari mana, ya kan Bu? Itu rencana Allah itu lebih dahsyat seperti itu. Nah inilah fasanu yasiruhu lil yusra, seperti itu contohnya Bu ya. Jadi kita kembalikan, makanya asbabul nusrat al-lail seperti itu Bu, kebalikannya. Nah sekarang kita lanjutkan ayatnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila, adapun orang yang sangat perhitungan di dalam melaksanakan hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala, hitung-hitungan. Wastaghna, dan dia menganggap sudah cukup ibadah kami nih, sudah banyak pahala kami, kebanyakan kami sudah banyak. Seperti itu Bu, udah banyak pahalanya, udahlah ngapain, gak usah ngaji, tidur aja di rumah. Orang sholat duha sudah sholat duha, udah sholat tahajud, sudah beramal, kan begitu. Kita menganggap amal kita sudah banyak, pahala kita sudah banyak. Nah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia selalu mendustakan tentang masalah-masalah kebaikan. Nah, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan mempermudah bagi dia untuk dimasukkan ke dalam neraka. Ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Fasanu yassiruhu lil usra, yaitu perharapan dia tadi yang dia memuliakan bahwa sesungguhnya kata dia, wah udah nih udah banyak pahala saya nih, menganggap cukup. Nah sebaliknya kata Allah, aku jauhkan orang yang demikian dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan dia menganggap dengan hartanya ini dia sudah merasa cukup kaya, udah nggak usah ngapain, nggak butuh orang lain ya Bu ya. Padahal sesungguhnya mereka bahkan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanyakan dikemanakan hartanya, seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya dibilang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna. Jadi mereka itu yang dimasuk, kok orang sholat dimasukkan ke neraka, kenapa?
Karena sholatnya pertama tadi itu sahuna, sholatnya dalam keadaan lalai, lupa. Dia itu lupa sama sekali bahwa sholatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yura'unan nasa, dia pengen dilihat oleh manusia. Ya Bu ya, oh dia rajin sholat tuh, rajin sholatnya, sering berjamaah ke masjid, ke musola. Nah seperti itu Bu ya. Itu yang makanya dibilang celakalah bagi orang yang sholat. Karena sholatnya dalam keadaan lupa, tidak ingat kepada Allah, niatnya bukan karena Allah. Dan dia yura'unasa, supaya dilihat oleh manusia. Lagi apa yang disebut dengan fawailul, yamna'unal ma'un. Dia itu selalu menolak dalam hal-hal yang bermanfaat, menggunakan hal yang bermanfaat. Menolak, mencegah orang ingin menggunakan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya bagaimana Bu? Contohnya nih Bu, kalau ibu punya emuk itu kan bisa pakai untuk minum kan? Tetangga ibu minjem, ngapain sih minjem-minjem emuk? Emang gak punya emuk apa? Emuk itu kan berguna kan Bu untuk minum kan? Sodet, ya kan Bu, sutil. Kalau kita masih bisa pinjemin Bu, gak boleh pelit. Nah itu dibilang dengan mencegah dari hal-hal yang bermanfaat. Wa yamna'unal ma'un, ini makanya dibilang di surat Al-Lail, di surat Al-Mulk itu seperti itu Bu. Hal-hal yang remeh kan Bu. Temennya gak punya kerudung, gak punya kerudung nih, gue pengen ngaji, pinjemin Bu, kalau ibu ada punya 2 kasih pinjem. Ini yang menjadi pahala sisi kebaikan buat ibu. Paham ibu? Terkadang kita hitung-hitungan kan Bu, gak usah jauh-jauh garam. Beli garam, gak usah beli garam apa micin? Belum dikasih udah ngambil duluan. Itu maksudnya hal yang sepele ya Bu ya. Nah ini Bu yang kayak gini-gini. Kalau ibu ada kasih, mungkin ini sisi kebaikan buat kita nih Bu. Jadi jangan menyepelekan ya Bu ya. Minjem sapunya, ya Allah nggak punya sapu apa di rumahnya. Nah itulah hati manusia. Itu kan hal yang bermanfaat kan Bu. Iya supaya rumahnya bersih, Bu nggak mau ngasih pinjem. Garam supaya masakannya juga enak. Ya Allah garam aja nggak punya garam, dia apa ya? Micin. Nah itu kita manusia seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah ini kan hal yang remeh Bu. Tapi itu bermanfaat. Nah itulah. Iya, tapi kan Bu, makanya dibilang kata orang kan hidup di kota ini tidak sama seperti hidup di desa kan gitu Bu ya. Hidup di desa itu kan jauh tetangganya ya Bu ya. Nah, dia mah nanti minta sekali terus-terusan. Udah Bu, mungkin itu yang menjadi pahala kebaikan buat kita Bu. Nah iya, ya Bu ya. Nah itu ya, jadi ibu gak boleh remehkan itu. Oke Bu, nah itu yang gak boleh diremehkan oleh kita ya Bu ya. Jadi lagi di surat Al-Bayyinah. Nah, innalladzina amanu wa amilus solihati falhum ajr. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajrin tahtial anharu khalidina fi abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi kalau Allah ridho, kita pun ridho. Syaratnya bagi siapa? Liman khasyiya rabbah. Kepada mereka tuh yang selalu takut dengan siksaannya Allah. Nah ini kita kalau kembali seperti itu Bu, ingat oh ya Allah neraka. Wah udah tuh kita Allah akan ridho kepada kita. Paham Ibu? Ya, jadi wa amman shaddaqa wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jadi jangan kau menganggap bahwa sesungguhnya harta yang kau miliki ini tidak akan dikembalikan kepada dirimu, dipertanggungjawabkan kepada dirimu. Ya bukan? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada. Jadi orang yang menyangka bahwa hartanya dikumpul-kumpulnya itu bisa menguat, bikin dia jadi kuat, bisa dia bikin menjadi hebat, menjadi orang enggak Bu, enggak. Ya Bu ya. Kalau Allah sudah berkehendak bisa habis harta itu. Lain dengan ilmu, apalagi ilmu agama. Paham Ibu? Nah ini, jadi ceritanya seperti itu. Tunggu dulu, saya bercerita gina-gina gitu itu Bu. Dari awal sampai Ibu kira-kira ngerti gak Bu? Paham gak Bu? Insya Allah ya. Enggak, maksudnya paham gak yang saya sampaikan ini Bu? Alhamdulillah. Enggak, kalau nanti kalau gini, Bu Jenny saya gak ngerti itu tadi maksudnya apa ya? Gak apa-apa nanya. Oke Bu ya. Nah ini jadi wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Karena sesungguhnya alaina lal huda,
atas diriku inilah suatu petunjuk. Suatu petunjuk, jalan yang lurus, yang memberikan jalan petunjuk yang lurus itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, pamannya Nabi saja, itu pamannya Nabi yang sayang kepada Nabi. Yang sayang kepada Nabi, cinta yang mengurusi Nabi. Tapi dia di akhir hayatnya belum sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah nangis, Bu, sedih. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, itu bukan bagian kamu. Karena sesungguhnya yang memberikan petunjuk itu adalah aku. Walaupun itu orang yang engkau cintai. Walaupun itu orang yang engkau cintai. Maka kita kan selalu mohon kepada Allah untuk selalu diberi petunjuk. Jadi kan memang Allah yang mempunyai bagian, yang menuntun manusia pada kebaikan itu bagiannya Allah, Bu. Ya, Bu ya. Bayyahdillahu fawal muhtad. Jadi memang Allah yang memberikan petunjuk. Nah itulah. Jadi kalau ada orang yang sedang dolim, sedang orang yang sesat, kita jangan langsung menjantis, dia orang yang sesat nih. Jangan, Bu, kita nggak tahu kalau Allah sudah memberikan petunjuk kepada dirinya, dia bisa lebih baik daripada kita. Nah, makanya kita doakan, ya Bu ya Allah, mungkin saat ini dia belum mendapatkan petunjuk darimu ya Allah. Belum tentu juga diri kita ini baik daripada dirinya. Seperti itu ya kan, Bu ya. Mudah-mudahan engkau akan memberikan petunjuk kepadanya, dia menjadi orang yang lebih baik. Paham Ibu? Nah, seperti itu. Jadi makanya kalimat wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda. Jadi jalan petunjuk itu ya Bu ya, itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di rukun iman qadar, percaya iman kepada qadar Allah, baik itu yang baik atau yang buruk. Jadi semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Ibu? Jadi inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya bagi aku ini, kata Allah, bagian kehidupan akhirat dan juga kehidupan dunia. Ula itu artinya maksudnya adalah dunia, Bu. Lal akhirata wal ula. Karena kita ini kan pertama di dunia, dikembalikan kita ke dalam akhirat, kita akan dibangkitkan kembali untuk kehidupan yang kedua. Ya Bu ya, seperti itu. Jadi Allah itu mempunyai bagian dua, bagian dunia dan bagian akhirat. Jadi pengennya kita ini bahagia, Bu, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, baik di dunia dan juga baik di akhirat. Karena Allah yang punya bagian itu. Wa inna alaina lal akhirata wal ula. Paham Ibu? Nah, itu arti ayatnya ya Bu ya. Jadi jangan menganggap Ibu hidup di dunia ini wah udah pokoknya udah paling enak lah, paling jos aku nih hidup sekarang ini. Nah, Ibu jangan takabur dulu. Mudah-mudahan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita ini semakin membuat kita ini lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Nah ini makanya wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum naron talazzo. Aku sudah memberikan peringatan kepada kalian, kata Allah. Maksudnya ketika itu ayat itu Bu ya, kepada kaum-kaum yang tidak percaya kepada ajaran yang sudah disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Menakut-nakuti dengan naron taladdo. Jadi kalau orang-orang yang dolim, yang durhaka, yang mementingkan kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat, kata Allah, fa'angdartukum naron ta, pasti akan dibakar dengan api yang begitu menyala-nyala, dicemplungkan ke dalam api neraka. Maksud naron talon itu api yang begitu menyala-nyala, Bu. Semakin banyak manusia yang dijeburin ke dalam api neraka, semakin berkobar-kobar api neraka itu, Bu. Karena memang isi materialnya itu adalah manusia. Naudzubillah min syarri dalik. Itulah Bu ya. Jadi artinya fa'angdartukum naron taladzo. Kalau di sini ayatnya Bu khaufuhun bi ya ahla Mekah. Jadi Allah memberikan peringatan buat orang-orang ahli Mekah pada saat itu tentang adanya api yang begitu menyala-nyala. La yaslaha, karena tidak akan bakal masuk ke dalam
api yang menyala-nyala itu illal ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Orang celaka ini yang bagaimana, Bu? Ya tadi, Bu, yang tidak mau sholat, yang tidak mau zakat, yang tidak mau puasa, yang tidak mau berbuat baik, maunya marah melulu, maunya iri melulu, maunya dengki melulu, maunya benci melulu, nggak punya temen deh. Tidak mau dia mempunyai rasa tawakal, ya Bu ya. Jadi kita ini sepenting kita sudah berikhtiar, selebihnya kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang memberikan kecukupan kepada kita itu, Bu. Bukan berarti Ibu diam aja. Katanya Bu Haji, ini kita harus tawakal pada Allah. Iya, tapi kita harus ikhtiar. Harus ikhtiar seperti itu ya, Bu ya. Jadi setelah kita berikhtiar, sudah kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan memberikan bagian itu untuk mencukupi kita. Paham Ibu? Jadi Ibu gak boleh kecil hati. Dalam hidup ini Ibu gak boleh gampang-gampang putus asa, gak boleh berkecil hati. Ya Allah, kayak hidup kita kok susah banget ya, kapan kita bahagianya? Ibu jangan ngomong kayak gitu. Ibu udah suudzon dulu kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin Allah itu mempunyai bagian tersendiri buat kita. Ya Bu ya. Sekarang Ibu merasa tidak bahagia, itu kan kata Ibu. Kata Ibu kan, apa yang bikin Ibu tidak bahagia itu apa? Seperti itu. Padahal anak-anak kita sehat, suami kita sehat. Itu tandanya kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kembalikan lagi ya Bu ya. Tadi sifat 6 yang bersifat batiniyah. Ya seperti itu. Ya Bu ya. Kita lanjutkan. Jam berapa Bu? Jam 3 kurang seperempat. Ini rangkaian itu Bu. La yaslaha illal ashqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Karena tidak akan bakal dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala itu kecuali orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka ini siapa? Alladzi kadzdzaba. Orang yang sudah mendustakan kepada Nabi pada saat itu, tidak percaya kepada Nabi, ya Bu ya. Wa tawalla, dan berpaling dari keimanannya, ya Bu ya. Jadi pada saat itu diturunkannya ayat ini juga kan kata saya tadi Bu, pada saat diturunkan surat Al-Lail, Nabi juga pada saat itu banyak kaum pada saat itu tidak percaya dengan ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang itu pada saat Nabi, sekarang aja Bu masih banyak orang yang nggak percaya. Ngapain? Sholat, usah sholat lah. Kita juga bakal masuk surga kok kalau kita umatnya Nabi Muhammad. Karena kita udah baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya, tapi pakai proses dulu. Kita kan pengen gak pakai proses, digodok-godok dulu di api neraka, kan gitu Bu. Ya kan, wa may ya'mal mithqala dzarratin fa huwa syarran yara wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran yara, kan gitu ya Bu. Udah kayak gitu aja balasannya. Walaupun sekecil apapun kebaikan pasti dibalas, keburukan sekecil apapun juga dibalas. Udah itu. Jadi jangan kayak gitu. Walaupun kita mengaku umat Islam, ya itu tadi kata saya, belajar bagaimana toharoh, belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, ya kan? Zakat yang benar, haji yang benar, umroh yang benar. Karena semuanya ada ilmunya. Setelah itu pelajarilah batiniah kita, menjadi orang yang sabar, selalu menggantungkan segala sesuatunya itu kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Orang manusia juga mintanya kepada Allah kok. Ya udah langsung aja minta kepada Allah, seperti itu ya Bu ya. Nah ini. Nah, alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal asqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Sebaliknya kata Allah, aku akan menjauhkan wa sayujannabuhal. Aku akan menjauhkan dari jilatan api yang menyala-nyala itu siapa? Al-asqa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar takut, walaupun sendiri dia takut. Enggak takut sama siapa-siapa, enggak, takutnya sama Allah. Ya itulah Bu, namanya orang yang jujur, orang yang baik. Benar-benar dia itu benar-benar takutnya kepada Allah. Enggak takut sama siapa-siapa. Takutnya sama Allah, karena dia tahu, pasti Allah tahu. Saya berbuat begini Allah tahu. Nah, makanya kalau sekarang masih ada yang korupsi, nah Ibu enggak usah pusing. Oh dia enggak usah milih ini. Udah, kalau Ibu milihnya memang sudah Ibu cocok dengan profilnya orangnya si A, gak usah jelek-jelekin.
Yang lain-lainnya itu urusannya KPK nanti. Nah, seperti yang penting kita sudah tahu profilnya ya kan Bu. Orang ini begini, udah. Kita tinggal pilih. Dan kita jangan dolim. Sudah memilih A, gara-gara dikasih sama si B, dikasih minyak, dikasih beras, pindah deh. Ibu ditanyain nanti di akhirat tanggung jawabnya Bu. Kamu kemarin udah mau milih ini kan, tapi kan dikasih kenapa mau? Milih nggak kamu? Nah, itu kita akan dimintai kepertanggungjawabannya oleh Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Ini mau pilkada. Saya mengingatkan Ibu ya. Kalau Ibu kau sudah komitmen milih A, milih si A nih Ibu. Ada orang ujuk-ujuk mau ngasih Ibu makanan kayak minuman. Maaf, kasih pajak yang lainnya. Saya sudah mempunyai pilihan tersendiri. Gitu Bu. Namanya orang yang takut kepada Allah. Karena dia yakin Allah itu tahu. Wasayujannabuhal asqalladzi yu'ti malahu yatazakka. Balasannya kalau orang yang takut kepada Allah, Allah akan memberikan dia kebaikan yang berlimpah dan Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, udahlah kita lanjutkan nanti wa mali ahadin indahu min ni'matin tudza illa batigha wajhi rabbil a'la wala saufa yarud. Jadi tidak ada balasan bagi seseorang atas kenikmatan yang telah dilakukannya Bu, kecuali dia itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang akan membalasnya. Wala saufa yarud. Allah akan ridho. Kalau kita itu berharapnya hanya berbalas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata kita mengharapkan ridha Allah, maka kalau Allah ridho, Allah akan berikan balasan buat kita. Intinya seperti itu isi dari surat Al-Lail ya Bu ya. Jadi untuk kehidupan kita saat ini, saya, ibu saya nih, saya juga mengukur diri saya Ibu. Kita ngaji, datang ke majlis taklim ya Bu ya, hadir ke majlis dzikir, apapun yang kita Bu, setuju satu, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Kita berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ridho, pasti Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Tanpa kita minta, pasti Allah akan berikan. Paham Ibu? Itu janji Allah. Ini di Al-Quran yang berbicara, bukan saya. Tapi Al-Quran yang berbicara. Wa ma li ahadin indahum min ni'matin tudza illa batigha wajhi Rabbihil a'la wala saufa yardo. Allah akan ridho. Bakal pasti Allah akan ridho. Jadi balasannya itu. Paham Ibu? Ya, mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak yang saya paparkan, walaupun masih belum komplit, masih belum jelas ya Bu ya. Jadi mohon maaf, pastinya masih banyak kekurangan dalam diri saya ya Bu ya. Kalau ada yang salah, Ibu tegur. Bu Jenny tadi itu salah, gak apa-apa, saya siap untuk memperbaiki ya Bu ya. Mudah-mudahan yang bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi Bu. Sebenarnya saya tuh nyampe-nyampein kayak begini tuh Bu, apa yang merasa jadi beban saya tuh lebih banyak Bu ya, tanggung jawab saya. Jadi mudah-mudahan saya menyampaikan kepada Ibu ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Ibu yang sudah mendengarkan, baik bacaan Al-Qur'annya dipraktekkan, diamalkan supaya bermanfaat. Itulah yang penting ya Bu ya. Bu, kita tutup dengan doa akhiril majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Yani yang telah memberikan pelajaran-pelajaran tafsirnya Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.